Selamat sore Bu Tambunan. Bersediakah Ibu saya wawancarai hari ini tentang media belajar berbasis T? Bersedia. Oke, sebelumnya tolong Ibu perkenalkan dulu diri Ibu. Saya bernama Delvina Tambunan, mengajar di SD 118403 Sungai Udang, Kecamatan Kuala Hilir, Labuhan Batu Utara. Nah, yang perlu saya gali atau saya tahu informasi tentang media berbasis T dari sekolah Ibu, yang pertama itu, apakah Ibu sudah mengajar menggunakan media berbasis TIK atau teknologi informasi komunikasi atau istilah kerennya itu berbasis digital? Saya sendiri, sesuai dengan pertanyaan Ibu, saya sendiri memang belum menggunakannya, tapi sekitar 10% lah itu saya gunakan, yang 90% tidak saya gunakan. Dan secara umumnya di SD ini paling nggak ada 1-2 guru yang menggunakan TIK itu untuk mengajar. Oh, belum ya Bu? Berarti pasti ada kendala dong. Jadi kendalanya apa Bu? Ibu tidak menggunakan media belajar berbasis TIK. Sebagian memang kendalanya, kalau di pribadi saya ya memang itu baik untuk digunakan, cuman kemampuan untuk menggunakan itu masih sangat minim, seperti itu. Tapi kami bukan tidak menerima, kami juga berusaha untuk menggunakan itu sehingga penyampaian pembelajaran akan lebih bagus dan pendidikan akan lebih meningkat. Menurut Ibu, jika kita menggunakan media berbasis TIK, berapa persenkah kira-kira siswa itu termotivasi atau bisa meningkatkan hasil belajarnya? Kalau menurut saya, dengan menggunakan media TIK itu sebenarnya itu sangat bagus untuk digunakan. Pembelajaran itu kan berhasil di 80-90%. Masalahnya sekarang gurunya ini yang kebanyakan yang kurang mampu untuk menggunakan. Jadi di kalangan yang muda termasuklah beberapa orang di sekolah saya, mereka sudah bisa menggunakan itu. Karena sekolah pun sebenarnya ada TIK itu sendiri, ada yang sudah ada di sekolah, tapi menggunakannya yang kurang mampu. Tapi kami tidak, walaupun kami sudah mengajar mungkin 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun, bahkan sudah ada yang mau pensiun, tetap juga berusaha belajar untuk menggunakan media TIK itu dalam pembelajaran, karena kami tahu memang itu sangat bagus. Nah, seperti beberapa bulan kemarin kita belajar juga bagaimana mengasih soal sama anak-anak, kemudian mereka menjawab, kita nggak pala mengoreksi lagi, kita lihat dari handphone kita, jawaban mereka sudah ada nilainya langsung, sudah ada skornya. Nah, itu kan mempermudah guru sebenarnya untuk mengoreksi, dibanding kita yang kurang mampu menggunakan, kita hanya menilai manual. Nah, jadi dengan mampunya guru menggunakan media TIK itu di dalam pembelajaran, ya sangat memang memaksimalkan hasil daripada kita. Berarti dari cerita Ibu tadi, lebih bagus kita menggunakan media TIK daripada belajar secara konvensional atau satu arah atau teacher center ya. Biasanya kan kalau belajar konvensional itu hanya guru yang berperan aktif, siswanya tidak. Nah, berarti selama ini Ibu masih menggunakan cara mengajar yang konvensional. Saya memang tadi kan 10% lah itu saya gunakan. Jadi 90% ya memang masih TIK itu belum pala saya gunakan, masih mengajar seperti yang dulu. Tapi kalau menurut pengamatan saya, mengapa saya bilang bahwa pendidikan itu berhasil di 80-90% dengan menggunakan media TIK,
Jika mengajar itu misalnya menunjukkan langsung dari menggunakan yang fokus, langsung di papan tulis sudah ada ini gambarnya, ada ini, ada lagu yang digunakan yang cocok untuk pembelajaran itu, maka anak-anak itu akan lebih antusias untuk mendengarkan pelajaran itu. Jadi dengan mereka yang bersemangat untuk mendengarkan atau melihat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, maka hasilnya akan lebih bagus. Berarti keunggulan media belajar berbasis TIK itu lebih banyak daripada metode konvensional ya Bu ya? Coba bagaimana? Keunggulan media mengajar menggunakan TIK itu lebih unggul atau lebih bagus, siswanya termotivasi, nilainya meningkat, begitu ya Bu? Iya, Berarti menurut saya sangat lebih bagus. Kelemahan kita di situlah berarti ya Bu? Iya, Penggunaan kelemahan kita TIK itu yang menggunakan. kurang. Iya, tapi saya sendiri berusaha keras, sedikit demi sedikit saya pelajari bagaimana menggunakan media TIK itu sampai nanti, karena masa mengajar saya masih lama. Saya merasa yakin bahwa saya masih mampu untuk mengikuti itu, dan nanti akan saya mengikuti beberapa bimbingan supaya saya melakukan itu di kelas saya. Karena ternyata setelah saya lihat pembelajaran yang selama ini membuat anak-anak ini tidak mampu menerima pembelajaran itu lagi, karena pembelajarannya memang sudah agak berbeda dari yang dulu-dulu. Kalau dulu itu kan di dalam buku itu misalnya cerita tentang sumber daya alam, semua udah ada, pengertiannya ada, contohnya ada, yang dapat diperbarui tidak dapat, contohnya segala sesuatunya ada. Ketika ada pertanyaan, mereka sudah bisa melihat. Berbeda dengan sekarang. Sekarang itu hanya hal-hal penting cuman sedikit aja dibahas tentang pembelajaran itu. Artinya guru itu memang harus pandai menjadi motivator, harus pandai memang menggunakan TIK itu sehingga pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi saya simpulkanlah memang bahwa dengan menggunakan media TIK akan lebih bagus dan lebih berhasil. Berarti kendala penggunaan TIK satu karena tidak mampu, kurang mampu lah istilahnya ya Bu. Iya. Kita buat itu kurang mampu, dan yang kedua sarana prasarana kali ya Bu yang kurang lengkap. Apa sudah memang dilengkapi di sekolah tapi tidak mampu mengoperasikan atau menggunakan, bagaimana Bu? Sebagian sudah ada, misalnya InFocus. Nah, laptop sebenarnya guru-guru itu punya semua. Gak ada guru yang tidak memiliki laptop. Tetapi saya juga berpikir kenapa ya selama ini memang saya mau belajar bagaimana menggunakan InFocus itu. Padahal dengan sangat gampang kita menjelaskan sama anak itu dengan melihat contoh-contoh yang ada di alam. Coba kita lihat, kita download dari HP kita apakan di InFocus, pasti mereka akan lebih bersemangat. Jadi sudah ada sebenarnya beberapa TIK itu, media TIK itu ada di sekolah. Tapi ada yang memakai sih, cuman jarang dipakai. Berarti penggunaannya yang kurang efektif. Iya. Ya Bu. Sarana prasarana lengkap, penggunaan yang kurang efektif ya. Sebenarnya dibilang tidak lengkap, adalah di sebagian daripada media TIK itu ada di sekolah, tapi yang ada itu pun tidak digunakan maksimal. Oke, sekiannya Bu wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya.